Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karimah. Biasa saya akan bacakan tentang buku Black Swan di bagian bab 18 dan bab 19 dengan judul ketidakpastian para pembual. Nah, para filsuf itu disebut berbahaya. Mengapa? Mereka paham bedanya dunia biasa seperti mediokristan dan dunia ekstrem seperti ekstremistan di buku mereka. Tapi di kehidupan nyata mereka malah taruh uang pensiun di dana yang ikut teori portofolio efisien, yang artinya yang sering gagal saat krisis besar. Nah, mengapa mereka seperti itu? Karena mereka belajar filsafat cuman karena suka filsafat. Mereka mulai dari teori, baru coba pakai di dunia nyata, bukan dari masalah nyata lalu mencari solusinya. Nah, mereka sibuk memikirkan hal kecil seperti bagaimana cara mendefinisikan X atau Y. Nah, padahal yang penting bagaimana caranya biar kita tidak tertipu di dunia pasar saham. Nah, di bagian bab 19 yaitu dengan judul setengah-setengah atau cara berdamai dengan Black Swan. Nah, penulis kadang benci angsa hitam kalau itu bencana krisis, tapi suka kalau itu kejutan bagus yang tidak disangka. Dan dia lebih takut gagal besar daripada gagal kecil. Lebih khawatir resiko itu rahasia daripada resiko yang sudah jelas diumumin. Nah, dia lebih peduli peluang yang terlewat daripada memalukan. Nah, dia bahkan tidak mengejar kereta api karena dia bilang ketinggalan kereta api cuman bikin sakit hati. Nah, begitu juga ketika kita berusaha jadi orang yang diharapin orang lain. Nah, kita punya kendali lebih besar atas hidup kita kalau kita sendiri yang bikin aturannya. Kita sering marah-marah gara-gara hal kecil itu karena lupa rencana besar hidup. Nah, padahal hidup di alam semesta sebesar ini saja kita sudah memiliki keberuntungan luar biasa, sebuah angsa hitam yang positif. Nah, dari inti dari bab ini adalah jangan seperti filsuf yang cuma pintar teori tapi gagal di dunia nyata. Nah, mereka paham bahayanya angsa hitam di kertas tapi uang pensiunnya malah kena tipu oleh sistem yang rapuh. Nah, kita harus langsung praktek seperti hindari risiko tersembunyi yang bisa menghancurkan hidup. Ambil peluang besar tanpa takut malu gitu, dan buat aturan hidup sendiri supaya punya kendali penuh. Nah, jangan buang energi karena hal yang sepele, karena hidup di alam semesta seluas ini saja adalah sebuah keajaiban langka yang tidak diprediksi. Nah, fokus ke rencana besar, di mana hadapi ketidakpastian dengan bijak dan balas dendam ke angsa hitam dengan cara hidup yang tangguh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.